angkatan 41. Kenalin, nama aku Gerald Gideon Komaling, dan anak dari Happy Weni Komaling dan Esther Lumanau. Pelayanan di Gereja GPDI Betsean, Sidoarjo. Dan saya status masih pelajar ya, teman-teman. Dan kita percaya bahwa kita dipertemukan pada sore hari ini bukan karena kebetulan ya, saudara seiman, tapi karena Tuhan akan memakai kita menjadi generasi penerus yang akurat dan tajam seperti anak-anak panah di tangan pahlawan yang berjalan dengan iman menjadi generasi yang tangguh yang menaklukkan kuasa iblis dan mengalahkan dunia. Menjadi generasi bintang yang memanifestasikan Kristus, percaya dalam kegelapan, dan menuntut banyak orang berjalan dalam kebenaran. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu, dengan kasih Kristus, saya meminta Kak Priscilla Paulus untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Priscilla, boleh open mic dan kamera, atau mic aja deh. Saya berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau menuntun dari awal pertengahan hingga berakhir dengan segala selamat. Inilah doa dan doa kami, mengucap syukur, berterima kasih Engkau sertai setiap rangkaian ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, halo semua, selamat sore. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bila kami ada sampai saat hari ini, itu semua bukti dari cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Yesus Tuhan. Lagu pujian anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kita bawakan lagu ini dari awal. Haleluya. Kasih-Mu
tiada bertepi, hatimu tak tersepi, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenanmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami bangga punya seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, segenap kerinduan kami mau memuji-Mu, Yesus. Ini hati kami, ini jiwa kami, segenap nafas kami memuliakan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Terima kasih. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari dengan lembut katakan, ku angkat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, bila kami ada, haleluya, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, oh bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku Tuhan, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Oh haleluya,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Urapi kami semua. Haleluya. Amin. Saya mempersilakan kepada yang membawakan firman Tuhan. Selamat sore. Puji Tuhan. Boleh di unmute semua dulu, karena saya kalau berbicara dengan anak-anak muda, saya paling suka ada interaksi ya. Jadi saudara ndak bengong ngeliatin saya, ya saudara ndak kaku, tapi saya selalu saya terbiasa kalau saya berbicara dengan anak-anak muda, saya paling suka ada interaksi. Jadi untuk beberapa menit ini sebentar untuk beberapa menit ini saya minta tolong di unmute semua dulu, karena saya rindu kita ada interaksi sebentar ya. Kita sore hari ini terima kasih sebelumnya buat panitia, buat pengurus generasi bintang ya, Star Generation. Terima kasih. Sebenarnya bukan saya sore hari ini, tetapi karena suami saya Om Budi Sitompul lagi ngajar ya, jadi tante yang menggantikan beliau ya. Yang tadi Priscilla itu anak tante yang paling besar. Tante namanya sudah tahu ya, di situ ada di bawah ini ada gitu ya. Tante melayani di GPDI Candi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau kalian mau ke Malang ngelewatin daerah Tante, tapi enggak ding, kalau lewat tol enggak ya, enggak lewat. Nah, terus sore hari ini Tante angkat tema, sekalipun ini dadakan ya, tapi hamba Tuhan itu, kita anak-anak Tuhan tuh siap tidak siap harus terus menjadi saksi, harus terus mau melayani ya. Tante bikin tema itu nilai. Tante sebelum lanjut, Tante minta relawan ya, tolong dipin relawannya. Tante pilih Sam deh, Samuel Purba. Tolong dipin Samnya. Ya, Oke. Tante, Ya. Sam, coba kamu berpose yang menurut kamu paling oke. Kalau nggak salah, Sam ini biasa di catwalk loh, catwalk. Ya. Coba Sam. Tantenya jangan dipin. Yang pin Sam aja. Oke. Sam berpose sebaik mungkin. Anggap kamu lagi di audisi. Nah, terus yang teman-teman semua yang hadir di unmute semua, tolong di unmute dulu. Terus Tante pengen satu-satu menyampaikan apa yang dilihat dari Sam. Nilainya apa dari Sam? Makasih ya Sam sebelumnya ya, ini pemaksaan kamu jadi relawan. Mulai dari Eliezer Silas. Ya, halo. Ya, oke. Eliezer. Iya, salam Tante. Gimana kamu lihat si Sam? Satu kata aja ya, satu atau dua kata. Jangan kasih renungan, Nak. Ya. Menarik orangnya. Oke, menarik. Catat ya Sam ya. Berikutnya. Ini siapa nih? Ini oke. Ini sesudah itu Priscilla Paulus. Sam umur berapa Sam sebelumnya? 18 tahun Tante. 18 tahun. Priscilla Paulus umur berapa? Sabar. Priscilla Paulus umur berapa ya, Dek? Halo, Priscilla. Mana dia? 14 tahun Tante. Berapa? 14 tahun. Kamu 14 tahun Tante. Ya, kamu anaknya siapa? Anaknya Om Billy ya, sama Tante Ime ya. Oke, salam papa mama ya. Priscilla, lihat si Sam. Billy Paulus.
Iya, Iya. Billy sama Tante Imelda sama Mama Imelda Iya. kan? Iya, salam ya. Ya. Kamu bilang apa tentang Sam? Satu kata, dua kata. Jangan malu-malu, Pris. Iya. Apa? Apa Tante? Tentang Sam itu kamu lihat foto itu, lihat posenya Sam. Apa Tante? Soalnya jaringannya putus-putus. Oh, jaringannya putus-putus. Kita lewat dulu Priscilla ya. Kita ke Nevia Anugrah. Kita ke Nevia Anugrah. Iya. Oke. Nevia Anugrah. Mana dia? Coba unmute dulu. Halo, saya di Ya, sini. Nevia anaknya. Oh, anaknya Tante Nova, Mama Nova. Ya. Nevia lihat kakak Sam ini apa Nevia mau ngomong? Jangan Ya, malu-malu. orangnya menarik, ganteng, dan seru. Sudah. Tante yang tadi kan sudah. Sam sudah 2, menarik dan ganteng. Berikutnya lagi Kenzo. Kenzo anaknya Om Peter. Kenzo, unmute dulu Kenzo. Ya, apa kamu bilang soal Sam? Tadi menarik, ganteng, apalagi? Orangnya baik. Baik. Oh, Kenzo pernah ketemu sama Sam? Belum pernah? Baru di Zoom ini. Oh, tapi kan di Zoom ini sudah beberapa kali ya. Lihat, oh jadi dari sekian berinteraksi tuh Kenzo nilai si Sam baik, bagus, cakep. Ini Poikos Aritonang, oh masih off kamera ya. Geral nilai si Sam gimana Geral? Habis itu Lydia, Tante tahu Lydia udah punya penilaian tuh sama Sam. Geral? Gimana Geral? Tegas dan bekerja keras, Tante. Tegas dan bekerja keras. Geral udah lama kenal Sam. Enggak juga sih, Tante. Loh, dari mana kamu bisa nilai gitu dia tegas dan bekerja keras? Ya, dari sosial medianya orang ini bisa melakukan aktivitasnya dengan baik gitu, Tante. Ternyata pemahaman Geral sejauh itu ya tentang Sam ya. Menarik, ganteng, apa tadi baik, tegas dan pekerja keras. Wah, luar biasa. Terus Lydia, ayo Lid. Lid, apa Lid? Sam, kemana kamu Sam? Sam. Lid, apa Lid soal Sam? Dipin tetap Sam. Oh, ini kali ini penilaian seorang penubuat. Lydia ya. Amin. Gabriela Komaling. Gaby ini dari jam 1 tadi siang, dia duduk di depan laptopnya. Dari dia kuliah sampai dia ikut Star Generation. Salut buat Gaby. Apa Bi penilaian soal Sam? Keren Tante. Keren ya, keren. Halo. Siapa lagi nih yang lagi? Poikos. Ini nih yang setia nih, Tante tahu nih Poikos setia. Poikos nilai si Sam apa? Smart. Mantap. Smart people. Iya, smart people. Kalau Eci, Priscilla, nilai Sam bagaimana? Nih, junior nih. Gimana Eci? Dia konsisten dengan apa yang dipercayakan, semangat dengan segala sesuatu yang dipercayakan, dan punya jiwa pemimpin. Mantap. Serta punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Oh, haleluya. Oke ya, ada lagi yang belum? Oke ya, sekian dulu ya, Tante tutup dulu ya. Boleh, makasih Sam ya. Makasih ya. Nah, barusan tadi yang kita sudah lewati adalah kalian sedang menilai Sam. Nilai itu adalah kebanggaan loh. Nilai itu artinya pengakuan orang terhadap diri kita. Barusan kalian baru melewati kenaikan kelas, kalau yang masih sekolah sudah dapat raport meskipun raport ya. Sudah naik kelas meskipun 1 tahun sekolah kemarin nggak onsite ya. Tetapi apapun itu
nilai yang sudah kalian dapat itu adalah kebanggaan kalian. Tetapi perhatikan baik-baik. Tante ingin membawa kita merenungi satu kisah yang diceritakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 16. Tante orang masih konservatif ya. Jadi kalau Tante khotbah, Tante mau pakai Alkitab fisik ya. Alkitab fisik, bukan elektrik Alkitab, bukan elektrik Bible. Tapi Tante pengen kalau kalian di dekat kalian ada Alkitab, tolong diambil Alkitabnya, buku Alkitabnya, dan kita akan lihat dari situ. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 20 Matius pasal 19 mulai ayat 16. Di situ ada perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Orang Muda yang Kaya, Young Man, ya. Orang muda yang kaya. Ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat itu dulu. Ya, anak-anakku yang kekasih, ayat itu dulu. Ada anak muda, orang muda, young man, yang firman Tuhan tulis dia kaya. Artinya kalau saudara baca berikutnya Tuhan bilang jual hartamu. Artinya harta yang dimiliki sehingga orang muda ini disebut kaya adalah hartanya sendiri loh. Bukan ketiban hartanya orang tua, bukan harta orang tua yang diakui sebagai kekayaannya, tidak. Ini karena Tuhan Yesus berani menyuruh dia jual hartamu, jual semua hartamu. Artinya kekayaan itu adalah kekayaan dia sendiri. Coba lihat sisi pertama dari si young man ini, orang muda yang kaya ini. Dia sudah kaya loh, dalam penilaian dia kaya. Tetapi satu waktu dia datang kepada Yesus. Dia tidak puas dengan kekayaannya di masa mudanya. Ya. Tapi dia masih pengen melakukan lagi apa yang masih kurang dalam hidupnya. Nah ini nih luar biasa semangat dia. Kalau Tante tanya sama kalian, kamu sudah punya apa? Punya motor? Siapa yang beliin? Papa kan? Kamu punya gadget yang mahal, gerang? Punya siapa? Papi yang beliin kan? Iya kan? Iya, Tante. Iya. Coba sini siapa yang berani ngomong sama Tante kalau gadget ini saya beli punya saya sendiri. Usaha saya sendiri. Ada? Saya. Siapa sayanya ini? Tante Tante. lihat. Priscilla. Priscilla. Itu uang tabungannya uang dari siapa, Nak? Uang dari papa mama deh. Kan mamanya Eci. Sam kan sudah sendiri. Iya, karena Sam sudah punya karir ya. Oke, Sam sudah punya karir. Sam sudah punya kendaraan sendiri? Belum, Tante. Masih dibonceng. Masih punya papa ya? Sam sudah punya apartemen sendiri? Belum, Tante. Belum sampai situ sih. Nggak kepikiran ke sana. Sam bisa nggak ngakui kalau Sam sudah kaya? Ya, semuanya bisa diraih. Kalau Tapi sekarang belum ya? Ya, masih ada yang harus disetting keuangannya, ada yang prioritas, ada yang penting, ada yang angan-angan saja. Itu anak muda yang membangun masa depan. Orang muda yang kaya dalam teks Alkitab ini, dia orang kaya loh, sudah kaya. Tetapi dia merasa bahwa masih ada yang kurang dari diriku. Orang muda yang kaya, yang memikirkan masa depan bahkan sampai kekekalan. Coba. Kalian cewek-cewek yang ada di sini, kalau masih jomblo, kalau mau cari cowok nih, ukurannya ini ya. Dia anak muda kaya, tapi masih peduli akan hidup yang kekal. Oke? Setuju ya semua ya? Dia anak muda yang memiliki kekayaan, tetapi dia masih mencari apa yang harus dia lakukan untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Ini anak muda yang kaya dan rohani. Sam harus sampai di situ ya Samuel ya. Yang lain-lain juga harus OTW ke situ. Tetapi lihat baik-baik, ternyata ya,
Ternyata ketika dia datang kepada Tuhan dan dia tanya, coba lihat baik-baik apa yang dia tanyakan ya. Perbuatan baik apakah? Ini yang sering jadi konteks standar penilaian terhadap orang-orang muda. Tadi Tante meminta Samuel Purba untuk jadi relawan dan kalian menilai Sam. Kita harus akui bahwa penilaian kalian semua adalah penilaian karena melihat apa yang ditampilkan Samuel. Baik kalian sudah kenal dekat melalui profil media sosialnya, atau kalian sudah kenal melalui room ini sekian lama, hampir 2 minggu. Ya. Kemudian timbul kesimpulan kalian. Tetapi overall hampir rata-rata kalian bilang, Sam ganteng, Sam menarik, Sam keren. Ya. Sam kelihatannya tegas. Sam punya tanggung jawab dalam kepercayaan sebagai pengurus di Star Generation. Overall semua adalah penilaian terhadap apa yang kalian lihat yang ditampilkan Sam. Dan kita sadar itulah sesungguhnya penilaian manusia. Sama dengan orang muda ini. Dia datang kepada Tuhan, dia tanya, konteksnya apa? Perbuatan baik apa? Tante membawa kita merenung bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kalian sebagai anak-anak hamba Tuhan yang Tante percaya sejak kecil, kalian dibekali, kalian diberi makan, kalian dihidupkan oleh kebenaran firman. Mari sore hari ini Tante membawa, mari belajar memiliki kerinduan bahwa saya bukan sekedar dinilai oleh manusia dengan konteks perbuatan baik apa. Tapi lebih kepada perenungan bagaimana saya dinilai Tuhan. Orang muda yang kaya tadi bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa? Saudara tahu ini standar ukuran duniawi. Ya. Dan tidak heran dengan standar ini membawa banyak orang-orang muda hanya rindu sebatas itu. Baik, berkarakter baik, dinilai manusia baik, yang di dalamnya membawa nama baik orang tua, nama baik keturunan. Itu lumrah bagi dunia ini. Sehingga banyak orang tua tidak sadar, hanya menekankan bagaimana anak saya jadi anak baik. Anak saya jadi anak baik. Anak saya tidak mempermalukan saya. Dia dikenal baik. Teman-teman saya menilai, oh kamu senang ya punya anak baik. Oh luar biasa bangga ya punya anak baik. Punya anak berprestasi. Tetapi kita harus sadari kita ada di batas, mendekati batas. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya. Limit bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Penilaian manusia atas engkau dan saya tidak menentukan kita masuk surga dan bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Ketika orang muda ini datang kepada Tuhan dan bertanya, guru perbuatan baik apa? Tahu jawab Yesus ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat berikutnya, next. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Next. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Coba lihat standar yang dipakai oleh orang muda ini dalam konteks perbuatan baik. Adalah semua hal-hal baik yang mengatur norma-norma masyarakat. Adalah semua norma-norma masyarakat yang tidak dia langgar. Orang muda ini orang yang kenal Taurat loh. Dia orang Yahudi sehingga dia datang kepada Tuhan.
Tetapi kenapa dia mengutip perintah Taurat itu hanya dari hukum yang keberapa yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia? Karena apa? Dalam konteks pikirannya adalah dia dinilai baik, dia dinilai berkarakter baik dalam pandangan manusia. Apakah itu juga yang sedang engkau cari? Apakah itu juga yang sedang engkau bangun, hai anak-anak muda? Mari kita lanjut. Ternyata apa yang dia lakukan, hal-hal baik dalam norma-norma masyarakat, itu di hadapan Tuhan. Yesus katakan begini, ya, jikalau engkau hendak sempurna dan seterusnya. Ternyata hal-hal baik yang dimiliki, yang sudah dikerjakan oleh anak muda yang kaya itu di hadapan Tuhan masih kurang. Kita ingat, coba ada yang mau baca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Tolong dibacakan segera, siapa yang bisa cepat saja. Ayo Prisil. Roma berapa Roma Tante? 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua ya. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, thank you Prisil. Lihat ukurannya. Ukurannya adalah apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Ya, nih. Enggak cuma baik loh. Baik dalam normatif masyarakat itu subjektif. Kalau Sam suka kasih coklat sama Prisil, sama Cila, kalau tiba-tiba Sam kasih pulsa sama Cila, terus kalau Sam suka nyapa Cila, Cila sudah makan, oh sakit ya, Kak Sam doain ya. Terus Cila bilang begini, ih Kak Sam baik loh. Subjektif. Kalau seandainya Sam itu cuma baik sama Priscilla Paulus, tapi nggak pernah ngereken Cila. Ada Priscilla sama Cila di situ. Yang dikasih coklat cuma Priscilla, Cilanya enggak. Bisa nggak Cila bilang gini sama teman-teman? Hei Kak Sam itu baik banget loh. Baik banget loh. Ngasih coklat loh sama Priscilla sama aku enggak. Baik banget loh. Gak mungkin ya Cila ya. Gak mungkin ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena baik itu subjektif. Tetapi lihat baik-baik. Ada tingkatan dalam penilaian Tuhan. Apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang sempurna. Ya. Selama ini banyak di dalam kekristenan, dalam pertumbuhan anak-anak dari sekolah minggu sampai ke youth, kemudian tidak jarang juga dalam keluarga muda. Seringkali ini standar ini yang cuma mau dicapai. Bahwa saya mau jadi orang baik. Saya mau dinilai baik. Kalau baik terus kan jadi to be number one. Jadi diviralkan sebagai orang baik. Tetapi dalam konteks cerita tentang orang muda yang kaya tadi yang disampaikan, ternyata kebaikannya dia bahkan melakukan Taurat dalam hubungan manusia dan manusia secara horizontal di hadapan Tuhan belum sempurna. Masih kurang. Ini yang harus kalian pahami betul. Ini yang harus kalian betul-betul mau jadi apa ya? Jadi satu tujuan baru yang harus kalian capai. Sehingga kemudian Tuhan katakan begini ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang orang muda kaya ini banggakan, yang bagi dia adalah kebanggaan berdasarkan penilaian orang, ternyata bagi Tuhan enggak. Justru Tuhan bilang jual semua. Mungkin bengong ya, bagaimana aku bisa dinilai baik kalau aku jadi miskin? Bagaimana aku dinilai to be number one kalau aku enggak punya apa-apa lagi? Tapi lihat baik-baik tuntutan Tuhan. Sehingga tidak heran ketika di dalam kitab 1 Samuel, waktu Tuhan memilih raja menggantikan Saul, waktu Nabi Samuel dia datang ke rumahnya papanya Daud, kemudian dipilihlah kakak-kakaknya Daud kan. Dijejerlah satu-satu kakak-kakak tertua. Ada yang tinggi besar, perawakannya gagah, dia kelihatan kuat. Samuel bilang begini, pikirnya dia, oh ini yang Tuhan mau pilih. Penilaian manusia. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan bilang gini, manusia cuma pandang paras. Paras tampan daknya. Tapi apa yang Tuhan lihat? Heart. Hati. Hatimu yang Tuhan lihat. Karena itu kalau engkau tidak disebut princess yang very beautiful, jangan berkecil hati. Capai penilaian Allah, bukan sekedar penilaian manusia. Karena tante jamin, kalau hatimu cantik di hadapan Tuhan, mukamu pun akan ikutan cantik. Inner beauty akan mempengaruhi beautiful yang di luar. Tante percaya Samuel yang seorang apa kamu Sam disebut Sam? Model Tante. Model, sebagai model. Tante tidak akan melihat kamu seganteng ini kalau kamu tidak di dalam kemuliaan Tuhan. Ya Sam ya. Kamu tidak akan punya sinar di mukamu kalau innermu yang di dalammu, kamu tidak sedang lekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan bilang, jangan lihat paras. Sebab Tuhan lihat hati. Ini satu kesatuan yang nggak bisa dipilah-pilah ya. Nggak bisa dipilah-pilah. Yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Apa persoalannya orang muda ini? Orang muda ini hanya sekedar meletakkan nilai hidup kekal itu pada apa yang bisa dia lakukan terhadap sesama. Sehingga Tuhan katakan gini, jual semua, jual. Mau lihat kamu mau cari nggak Tuhan? Ketika semua hartamu habis dan engkau ikut Tuhan, itulah letak nilaimu. Sebab hatimu kau berikan untuk Tuhan. Daud, firman Tuhan katakan, coba Samuel aja deh yang baca di 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya. Kalau kalian belajar sejarah Saul, kenapa Saul dipilih menjadi raja atas Israel? Itu karena gara-garanya ada pemberontakan Israel kepada Tuhan yang menuntut mereka yang tadinya teokrasi langsung dipimpin oleh Allah. Mereka mau kayak bangsa-bangsa tetangga-tetangga mereka, sekitar mereka, memiliki raja. Sehingga mereka memaksa Tuhan yang tadinya tidak dalam rencana Allah untuk sebuah pemerintahan raja. Akhirnya Tuhan, ya udah, ku ikuti maumu. Ingat loh, kalau kita maksa-maksa Tuhan, Tuhan biarkan loh kita mengikuti keinginan kita itu.
Jadi hati-hati dengan keinginan kita. Sehingga Saul terpilih. Saul itu dari teman-teman sebangsanya tuh dia di atas rata-rata loh. Kayak anak tante Hanok itu di atas rata-rata 184, 185 dia sekarang tingginya. Masih kelas 3 SMP, kelas 9. Ya. Di atas rata-rata. Tapi kemudian bagaimana Saul yang dipilih Allah akhirnya mengecewakan hati Tuhan. Tetapi terhadap Daud Tuhan katakan, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud sempat jatuh dalam peristiwa pengalaman hidupnya. Sama dengan kalian, sama dengan kita, masih daging. Ada saat di mana kita lupa dan kita jatuh karena jauh dari Tuhan. Tapi coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kembali Samuel. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Amin. Daud dari masa mudanya, dia dipilih Allah karena dalam penilaian Allah, Daud berkenan. Apa arti berkenan? Sesuai dengan keinginan. Kalau besok-besok Sam atau Kenso atau Eliezer pilih calon istri, kan kalian pilih yang berkenan di hati kalian kan? Bener enggak? Bener enggak? Iya. Iya Kenso ya, Eliezer ya. Bukan cuma berkenan sama mama papa, ya kan Sam? Terlebih pertama kan berkenan di hatimu. Apa arti berkenan? Sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan. Daud dari masa mudanya, dia dinilai Allah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang diingini Allah ada dalam pribadi Daud. Apa yang diinginkan Allah, apa yang menjadi standar Allah ada dalam hidup Daud. Daud pernah jatuh, tetapi mengakhiri hidupnya di dalam Kisah Rasul. Ya. Ketika Paulus menyampaikan kesaksiannya, dia kutip tentang Daud. Bahwa Daud di hadapan Tuhan adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau bahasa asli ini tante tidak usah pakai, tapi artinya begini, seperti dalam simfoni musik. Dalam sebuah musik itu kan ada banyak musik, ada banyak alat musik. Tetapi ketika mereka memainkan satu lagu, itu mereka semua seirama. Ya, seirama. Tidak ada yang keduluan, tidak ada yang beda nada. Semua seirama, sehingga terdengar sangat merdu. Nah, berkenan itu diangkat dari kata itu, seirama. Sehingga ada pujian katakan, seirama dengan hatimu. Ya. Apa yang kalian mau capai? Penilaian manusia kah? Yang membuat engkau menjadi seorang superstar? Sebagai seseorang yang muncul dari tabung anak panah pahlawan jadi star generation. Kemudian kamu jadi be shine like a star. Kamu jadi bersinar bagaikan bintang-bintang. Kemudian namamu dielu-elukan, diperbincangkan di semua komunitas. Enggak. Cari penilaian Tuhan. Sehingga Tuhan katakan kepada semua orang. Tuhan katakan mungkin di hadapan malaikat-malaikatnya. Lihat. Bahkan Tuhan katakan di depan iblis seperti kepada Ayub. Dia ini. Lydia Elizabeth, Eliezer, Silas, Kenso, Priscilla, Poikos, Sam, Priscilla, Hanok. Semua yang ada. Gerald, Giselle, Gabriel. Semua Tuhan katakan, lihat, dia anakku yang berkenan di hati Tuhan. Kalau itu kalian dapatkan, jangan khawatir soal masa depanmu.
Kalau penilaian itu kalian capai daripada Tuhan, jangan takut. Di dunia ini engkau diberkati dan engkau sampai pada tujuan seluruh manusia, kerajaan sorga. Lalu apa yang kau mau lakukan untuk mendapat penilaian Tuhan? Mari Gerald baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Nanti Albert Hanok lanjutkan dengan ayat 9. Oh. Filipi 4 ayat 8. Filipi Dan Kenso lanjutkan ayat 9. Oke, silakan Gerald. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Boleh lanjut Kenso? Kenso lanjut Filipi 4 ayat 9. Iya, ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya, ini ayat terakhir ya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, pikirkanlah semua itu. Kalau engkau mau mendapat penilaian dari Tuhan, sehingga hidupmu melekat dengan Tuhan, sehingga engkau memperoleh perkenanan Tuhan, rubah mindset, rubah pola pikirmu. Jangan lagi pikiran soal kesenangan di dunia ini. Jangan cuma memikirkan apa yang engkau raih sebagai impian dalam standar keberhasilan dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan, pikirkanlah apa yang benar. Benar itu sesuai firman. Pikirkanlah apa yang mulia. Pikirkanlah apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Rubah mindset kalian. Cari perkenanan Tuhan, rubah mindsetnya. Kemudian yang kedua Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, dari Paulus. Kalau tante rubah ke kalian, kalian punya papa mama kan hamba-hamba Tuhan ya. Kalian dididik dari kecil, bahkan Priscilla yang tadi WL itu anak tante. Ketika tante hamil dia, tante divonis ada tumor sebesar telapak tangan dan harus operasi. Pada waktu itu kami masih merintis. Kami berdoa selama 3 bulan non-stop. Dan dengan ajaibnya sesuai pemeriksaan medis, dokter menyatakan tumor itu hilang. Sehingga Priscilla anak saya yang pertama itu lahir dengan tanda tai lalat di lututnya. Dan anak itu kami nasarkan sejak dia bayi. Bahwa anak ini akan kami berikan untuk menjadi alat Tuhan. Puji Tuhan. Anak kami mau ikut panggilan Tuhan. Dan sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan praktek di GPDI Tegal Mahanaim. Apa yang kalian dengar dalam ajaran orang tua kalian? Apa yang telah kalian pelajari? Apa yang telah kalian lihat? Apa yang telah kalian terima? Dari ayapan firman Tuhan yang siang malam diberikan oleh orang tua kalian. Lakukanlah itu. Terlebih apa yang kamu terima dari firman Tuhan, lakukan. Pertama, rubah mindset, pikiranmu. Yang kedua, perbuatanmu, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tante percaya, kebanggaan kami orang tua bukan sekedar karena kalian berhasil dalam standar dunia ini. Saya menjadi modelin terkenal punya punya yang kalau ngumpulin model-model itu. Agensi Tante. Agensi itu maksud Tante begitu. Punya agensi terkenal se-Indonesia sampai luar negeri ke Hollywood, memberkati banyak orang, memberkati banyak gereja, bagus. Tetapi Tante percaya kebanggaan
Om Petrus sama Tante Freli jauh di lubuk hati ketika mereka melihat anaknya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan kalian semuanya. Jadi apapun sesukses kalian, ketika kalian jauh dari Tuhan, ketika kalian melanggar firman Tuhan, itu satu kesedihan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh orang tua kalian. Tetapi jadi apapun engkau, kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau melakukan firman Tuhan, kalau engkau bukan sekedar baik, tapi engkau berkenan kepada Tuhan, engkau mau sampai kesempurnaan di dalam Tuhan, sampai orang tua menutup mata, itu kebanggaan terbesar di hadapan Tuhan. Bintang melahirkan bintang. Bintang memunculkan bintang. Maka Tante mengakhiri renungan firman Tuhan sore hari ini dengan mari mulai berpikir. Kalau engkau dikenal begitu baik di dunia ini, bagaimana penilaian Allah terhadapmu? Apa yang Allah nilai dari hidupmu yang masih muda ini? Tuhan Yesus memberkati. Tante rindu berdoa buat kita semua. Bapa Surgawi, hamba selesai menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak kami yang sampai hari ini masih ada di hadapan-Mu. Sebagai pemuji dan penyembah-Mu. Masih mengiring Engkau dengan segenap hati mereka. Mau melayani Engkau dengan apa yang sudah Engkau berikan dan kerjakan sebagai talenta anak-anak kami. Kami bersyukur punya anak-anak yang baik Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, bukan sekedar penilaian manusia yang kami banggakan. Tetapi kami sungguh bersyukur kalau sampai akhir anak-anak kami terbilang dalam bilangan orang-orang yang setia. Anak-anak yang melakukan kebenaran firman-Mu. Anak-anak yang mengikuti kehendak-Mu. Anak-anak yang melekat di hati-Mu ya Tuhan. Sehingga sampai dalam kerajaan-Mu. Di sanalah tujuan akhir daripada anak-anak kami. Kami terbatas Tuhan. Kami tidak 24 jam bersama mereka anak-anak kami. Kami tidak bisa terus-menerus menjaga dan mengingatkan mereka. Itu sebabnya kami taruh mereka ke tangan-Mu. Ya Allah Roh Kudus. Pegang hidup anak-anak kami. Jamah hati mereka Tuhan. Mereka mengerti tujuan mereka ada di dunia ini. Menjadi bintang untuk menerangi kegelapan dunia ini. Ya Allahku, ya Tuhanku. Pegang tangan anak-anak kami. Tuntun mereka di jalan-jalan kehendak-Mu. Agar mereka sampai pada perkenanan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati anak-anak kami yang ada di room ini. Bahkan yang mendengar dan menyaksikan siaran ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Wah, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tante Sonya yang telah menyampaikan firman Tuhan tentang orang muda yang kaya. Tuhan menilai kita berbeda dengan caranya manusia menilai kita. Berbeda di mana? Manusia menilai penampilan luar, sedangkan Tuhan menilai dari dalam hati. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita perkenalan ya satu sama yang lain. Dimulai dari aku ya. Nama aku Gerald Gideon Komaling dari anak dari Happy Weni Komaling. Mau duduk sini. Esther Lumanau. Dan pelayanan di GPDI Betsean, Sidoarjo, umur 15 tahun dan status masih pelajar. Selanjutnya, oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, yang harus dikenalin adalah nama panjang, nama panggilan, umur, status, nama orang tua, pelayanan di daerah mana. Yuk lanjut ke siapa dulu ini? Kak Lydia Elizabeth. Hai, apa aja yang harus dikenalin? Nama panjang, nama panggilan juga boleh, Kak. Umur, status, nama orang tua, dan pelayanan, Kak. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lydia Elizabeth.
panggilannya Lydia, anak dari Pastor Hendra Kasenda dan Nola Wisang, statusnya sebagai pelajar pelayanan di Victory Discipleship Church di Kota Tangerang. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Dan selanjutnya kita bergerak ke Kenzo Matthew Taumasoa. Silakan Matthew. Kenzo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenzo Matthew Taumasoa, umur 13 tahun, anak dari Peter Jackson Taumasoa dan Kopadiana Pailongan. Dan pelayanan saya ada di GPD Narwastu Bekasi. Salam kenal. Ya, selanjutnya Priscilla Paulus. Silakan. Halo semua, nama saya Priscilla Paulus, biasa dipanggil Priscilla. Orang tua saya, Pastor Billy Paulus dan Imelda Pananginan, pelayanan di Bitung, di Gereja GPI Hebron. Status mungkin bisa di statusnya Priscilla. Halo semua. Oke, selanjutnya aja ya. Nama saya Priscilla Paulus. Selanjutnya Nevia Anugrah. Saya perkenalkan nama saya Nevia Anugrah Belove Pangkei, biasa dipanggil Nafi. Nama orang tua saya Hani Foster Pangkei dan Nova Herna Soputan. Umur saya 12 tahun, status masih pelajar. Salam kenal semuanya. Lanjut ke Hanok Sitompul. Salam semua, nama saya Albaranus Sitompul, anak dari Pendeta Maruli Budi Sitompul dan Sonia Budarti Alkotip. Gereja saya di GWDI Kalipercaya Sidoarjo dan status sebagai pelajar. Terima kasih semua. Baik, selanjutnya kita beralih ke Gabriela Komaling. Halo semuanya, nama saya Gabriela Gloria Komaling, biasa dipanggil Gebi. Umur saya 21 tahun, saat ini saya mahasiswi Papa Happy Weni Komaling dan Mama Esther Rumanau. Pelayanan ada di Sidoarjo. Terima kasih, salam kenal. Dan selanjutnya Kak Samuel sendiri ya, Kak Samuel 1. Ya. Ya. Samuel 2. Kak Samuel 2. Ya, benar. Oke, ya perkenalkan semuanya, nama saya Samuel Yedija Theophil Purba. Usia saya 18 tahun, saya statusnya baru tamat sekolah. Jadi sekarang saya mengikuti ada satu akademi Alkitab dan saya pelayanan di Kota Medan. Saya anak dari Bapak Pendeta Petrus John Kennedy Purba dan Ibu Freli Aleta Magdalena Mailoor. Pelayanan saya di GPDI Joshua Ministry atau disebut di Medan ini sebagai Extraordinary Generation Joshua Ministry. Terima kasih. Selanjutnya ke Kak Eliezer Silas. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Eliezer Silas, biasa dipanggil Eli. Nah, umur saya 18 tahun. Saya tinggal di Kalimantan, pelayanannya di GPDI Siloam. Nama orang tua saya Pendeta Semi Silas dan Pendeta Susana. Status saya ya pelayan di gereja. Ya, terima kasih. Selanjutnya Kak Priscilla Maria. Shalom semuanya, nama aku Priscilla Maria Kasenda. Kalian bisa panggil aku Cila, karena di sini ternyata nama Priscilla banyak ya teman-teman. Ya, kalian bisa panggil aku Cila. Aku umur 14 tahun, status aku sebagai pelajar, dan aku bantu orang tua pelayanan di Victory Discipleship Church di Tangerang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Poikos Aritonang. Shalom teman-teman, nama saya Poikos Aritonang. Saya anak dari Pendeta Pantun Aritonang. Umur saya 13 tahun. Saya masih SMP kelas 8. Pelayanan saya di gereja GRI Perkasa Tanjung Priok. Pelayanan bermain drum dan jadi guru sekolah minggu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam kenal Poikos. Dan selanjutnya, ada lagi yang belum? Gisela Komaling. Shalom, perkenalkan nama aku Gisela Givansi Komaling, umur 8 tahun, pelayanan masih di GBD Betsean Sidoarjo, orang tua Hepweni Komaling dan Esther Manau. Salam kenal. Ya, salam kenal. Selanjutnya Kak Priscilla. Halo semua, nama aku Priscilla Sitompul, biasa dipanggil Ici. Status hamba Tuhan, anak dari Pendeta Budi Maruli Sitompul, dan pelayanan sedang melayani di GPDI. Umurnya Kak? Umurnya 20 tahun. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang belum? Mungkin Tante Sonya mau perkenalan. Mari, Tante. Halo semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang mau berusaha dikenan Tuhan. Perkenalkan, nama Tante Sonya Budiarti Al-Khoti. Dari nama Tante ada unsur Arabnya. Papanya Tante berasal dari kaum Kedar yang dimenangkan Tuhan jadi anak Tuhan. Ya, iya, Tante Nova, terima kasih banyak dan memberkati. Nah, Tante menikah dengan Pendeta Budi Sitompul, melahirkan Priscilla dan Hanok Sitompul, dan pelayanan Tante di daerah Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau pas ke Jawa Timur mampir ya. Oke, terima kasih. Salam ke mama-mama papa kalian ya. Apa-apa nggak dengar Tante, putus-putus tadi. Ya, baik, terima kasih Tante Sonya. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mungkin saya akan serahkan ke Kak Sam untuk selanjutnya. Oh, selanjutnya tadi Tante Sonia sudah memimpin di dalam doa, jadi selanjutnya kita langsung aja bermain games ya teman-teman. Hari ini ada games yang sama seperti games pada sebelumnya, itu tebak lagu. Ini ada ide dari Kak Valda sendiri, cuman Kak Valda masih menjaga mamanya karena mamanya masih dalam proses penyembuhan. Puji Tuhan, kabarnya sudah mulai membaik, dan karena itu Kak Valda minta sama untuk bisa menggantikannya. Nah, jadi permainannya simpel saja seperti ini. Tidak jauh beda seperti yang lalu, hanya kita menyambung lagunya itu harus dengan lagu yang lain. Contohnya, saya nyanyi, sebentar ya, saya cari contohnya dulu. Oke, contohnya, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Terus saya langsung berhenti. Setelah itu saya akan langsung tembak ke salah satu orang. Jadi saya akan sebut Gerald Komaling. Nah, Gerald harus sambungin. Saya berhenti di posisi hatiku. Nah, Gerald harus sambungin satu kata dari lagu lain yang depannya hatiku. Contohnya kita langsung Gerald Komaling langsung masuk, hatiku terjaga aman. Nah, jadi ada transisi dari lagu ke lagu. Setelah itu Gerald Komaling setelah sudah selesaikan, Gerald boleh berhenti di satu titik lagu, satu kata, lalu menyerahkan ke orang lain lagi.
Dan orang itu harus cari lagi lagu selanjutnya. Kalau tidak ada, berarti orang itu harus buat lagi lagu yang baru untuk nyanyi lagi lalu serahkan lagi. Seperti itu. Jadi akan kena semuanya giliran kita masing-masing. Oke, jadi bisa ya? Wah, seru ya? Ini harus lagu rohani ya Sam mereka. Harus lagu rohani. Oh, wah, seru nih, seru-seru. Oke, kita mulai dari Priscilla, karena tadi Priscilla ketawa. Silakan. Jadi aku nyanyi satu lagu gitu, Kak, ya kan? Ya. Kita berhenti di kata mana, habis itu serahkan ke yang mana Priscilla mau. Siap-siap teman-teman ya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Kak Samuel. Oh, Kak Samuel nggak boleh main ya? Boleh sih, tapi kenapa langsung sulit sih? Belum siap Kak Samuel. Aduh. Sambung disanggup, Sam. Sanggup. Yuk, bisa yuk. Tiba-tiba jadi pencipta lagu ini. Sanggupku untuk melihat anugerahmu. Ya, saya ciptain sendiri. Oke, saya kalah. Please dong, step by step ya guys. Oke, gini kita tambah. Yang nggak bisa ciptain lagu sendiri langsung ya, on the spot. Oke guys? Nah, boleh. Bagus itu. Kreatif. Anda Priscilla. Oke, berarti saya ya buatnya lagunya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil. Kak Priscilla. Mustahil. Gampang kok, tenang aja, gampang. Apa ya? Oh, Tuhan ngeblank. Mustahil. Gak ada. Ciptain lagu sendiri. Ngeblank. Langsung ngeblank. Oke deh. Berarti saya yang mulai ya? Ya, silakan Kak. Mustahil bagiku. Oh iya. Oke deh. Berarti aku yang mulai ya? Saya yang mulai ya? Betul. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku di pelukan-Mu, bukan terbang bagai raja melayang tinggi. Roh Nevia Anugrah. Roh, gampang itu. Gampang banget, astaga. Roh Allah yang ikut. Belum paham lagu itu. Oh ya, tapi udah benar lah itu. Betul. Nyanyi aja terus. Lanjut aja terus. Ayo, Nek. Supaya habis itu berhenti sendiri langsung di mana? Biar langsung lanjut ke orang lain lagi. Ya, lanjut aja deh. Lanjut, lain aja. Kaget dia. Kaget. Kita kasih privilege langsung ke Tante Sonia. Tante Sonia yang silakan menyanyikan dan langsung menunjuk. Itu tante terusin yang Nevi ya. Boleh Tante. Roh Allah yang hidup. Oke,
Kenso. Kenso hidup. Roh Allah yang hidup. Kenso sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Keren Kenso. Lanjut. Sampai mana kamu berhenti? Baru kasih ke orang lain lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Lanjut ke Gerat Komaling. Mujizat pasti terjadi. Gerald tiba-tiba ciptain lagu ya. Saat ku melihat matamu. Itu lagu rohani atau lagu rohana? Itu lagu rohani sih, Kak. Oh. Lagu rohani ciptanya Gerald barusan. Oh iya, bagus. Oke, Kira, silakan lanjut kemana yang mau kamu pilih. Nyanyi boleh, lagu lain lagi boleh. Oke. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Aku lempar ke Kak Lydia Elizabeth. Jadi tebak. Udah ya? Belum. Oke. Apa melayani ya? Oke. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Aku lempar ke Eliezer Silas. Sungguh. Hidupin suaranya dulu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus. Ya, saya lempar ke sebentar ke siapa ya? Koikos Aritonang. Yesus ya berarti? Ya, Yesus. Waduh, gampang banget Koikos. Jangan nanya. Panggil Papa dulu biar berpantun. Yesus, kau sungguh baik bagiku. Lempar ke siapa ya? Bang Hanok, si Dompul. Baikku ya. Terakhirnya apa nih? Tadi terakhirnya aku ya? Iya, ku. Bagiku. Atau ku. Wajah. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Next, lanjut ke udah nggak ada lagi ya? Ada, masih ada ini. Kak Gabriela Komaling Kak belum. Gabriel. Udah Kak Gabriel aja. Rizkyla Paulus juga belum. Bria. Berilah sekarang. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Ayo Gabi, jalankan persembahan. Yang lagi ingin memberikan persembahan bisa langsung ke OVO di bawah. Ya, silakan. Tuhan pasti balas dan memberkati kau. Kau ke siapa? Priscilla Paulus. Kau tunjukkan kasih
setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kedengaran nggak suaraku? Dengar banget. Berhentinya di ku perlu ya? Ku perlu ya berhentinya? Iya, aku perlu. Nah, kemana? Mau dikasihnya kemana? Satu orang 2 kali ya. Jadi ini putaran kedua. Kasih ke Kak Samuel aja. Kan? Ku perlu. Untung saya dapat. Ku perlu. Aku lempar ke Kak Samuel. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, ya Tuhan langsung ke Lydia Elizabeth. Tuhan Raja Maha Besar. Aku lempar ke Kak Eci. Besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya, Kenzo. Gampang kok. Lima, 4, 3, 2, 2,5, 1. Ya Kenzo, kalau nggak dapat nggak apa-apa, buat lagu lain lagi coba. Nevia tuh bisa. Nevia bisa nggak? Nggak ya. Oke Kenzo, langsung lagu yang lain lagi, biar sambung ke teman-teman. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Lanjut ke Henok Sitompul. Tadi terakhir apa? Hidupku ya. Langsung refnya aja. Hidupku menggenap. Satu lagu dong. Anggap mujizat serta langkahku. Kau bersamaku dalamku. Lagu dong. Mana sih? Bikin mukanya. Ku aja Kak. Boleh lanjutin aja nggak bikin itu? Ya udah, buat lagu baru lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lanjut ke Gerald Kemaling selanjutnya. Hidupin dulu. Kayak tadi saya mendengar ada bantuan. Ya, Gerald mendapat bala bantuan dari belakangnya. Ayo semangat. Betulan.
Halo Tante. Wah, emak-emak muncul nih. Aduh. Bantu aku, Mak. Aduh, ini lanjutin apa gimana nih? Tante boleh ikutan nggak? Boleh loh Tante, boleh. Boleh. Ini bisa ganti lagu atau lanjutin gak sih ya? Kalau sudah stuck bisa cari lagu lain lagi. Lanjutin Aduh. Gerald. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Paling mamimu mau ngomong itu. Apa ya? Aku nggak tahu sih, nggak tahu semua lagu sih. Ya udah haleluya 12 kali nggak apa-apa biar lanjut haleluya lain lagi. Lagu lain ya? Iya. Maluin mama, Gerald. Aduh. Lanjut, brother. Tadi udah ya. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Apapun. Kak, berilah Oh, ya? baik, berilah. Itu lagu sudah dinyanyikan. Yang kedua, ada salah lirik. Salah dong berarti. Kan aku tanya. Gara-gara lirik. Aduh. Ayo brother, lagu simpel aja. Biar lanjut lagi nih. Udah mau selesai. Aku serahkan langsung aja ya. Udah serahkan langsung ke siapa mau? Kayak Eliezer deh. Ayo brother. Oke. Ganti lagu yang lain aja ya. Yap. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, ya saya serahkan kepada siapa ya? Bentar. Kepada itulah, kepada siapa ini namanya? Priscilla Paulus saja. Allah ya. Allah. Iya betul Allah. Kata akhirnya Allah. Yes betul. Kata terakhirnya Allah. Aku yang baik, sangatmu ku cinta, kasihmu. Oke, mau lempar ke siapa? Sama Kak. Tadi bapakku, Pris. Kak Gebi Komaling. Kak Gebi Komaling. Kak Gebi Komaling. Adakah? Boleh pas dulu nggak? Oke, pas dulu lah. Orang soalnya. Oh iya, oke. Ke ini aja deh kayaknya ya. Apa tadi? Kasihmu. Kasihmu ya. Kalau kasih doang boleh nggak? Kan ada mu-nya. Kasihmu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
Atas cintamu. Sam, boleh usul nggak, Sam? Tante. Dengan kata kasihmu, coba cari lagu-lagu yang lain tuh, lemparkan ke teman-teman. Kasihmu. Kasihmu. Kasihmu, karyamu. Habis apa lagi? Nah, pokoknya itu deh. Oke. Priscilla lanjutkan, tinggal 2 orang lagi, tinggal 1 orang lagi. Tinggal 2 orang lagi deh. 2 orang lagi, Poiko sama Nevia. Lanjutin yang tadi terakhir aku nyanyi kah? Atau kakak yang Kak Sam nyanyi? Yang lagu lain aja nggak apa-apa. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Lihat. Tadi siapa aja Kak yang belum? Nevia sama siapa? Iya. Sama Kak Gabriela. Kak Gabriela udah bisa main. Iya, udah bisa. Lihat ya. Lihatlah datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan yang lemah dikuatkan yang kan salah aku lupa. Langsung aja mujizatnya dinyatakan sekarang. Apa ya? Apa yang belum? Poiko sama Nevia. Poiko saja deh. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa kini. Mari maju umat pemenang. Nah, selanjutnya. Terakhir, Nevia. Last one. Aja enggak, karena sulit itu. Kamu sudah skip berapa kali deh? Sedangkan Tante Nova nggak tahu itu nanti. Pemenang, ayo pemenang. Enggak. Pemenang apa ya? Kamu yang dulu. Pemenang apa lagunya Mama tadi itu loh? Segala perkara. Aku bilang gitu sama. Kok tahu lagu? Aduh susah itu. Sulit kan? Pemenang. Kemenang itu. Lebih dari pemenang. Pokoknya. Salah. Itu lebih dari pemenang. Begini. Pemenang kan dulu pemenang disebut pemenang kan gitu masih punya hikmat. Banyak. Apa? Kumenang itu tadi bukan pemenang, kan pemenang kata akhirnya. Ganti aja boleh nggak? Ya udah berakhir di adik sekarang. Ya udah, tahun depan Kak Sam. Lagi. Boleh ganti-ganti. Tidak bisa deh, tidak bisa. Nyerah deh. Nyerah bendera kuning deh. Bendera putih deh. Dek, kamu bisa bilang loh. Pemenang dalam segala perkara. Kan mulai dari pemenang. Nah, itu yang di pikiran saya. Poikos ada luar biasa. Oke deh. Puji Tuhan kita udah selesai ya, udah selesai eventnya. Wah, ada yang baru gabung nih. Ada yang baru gabung. Mungkin kita bisa perkenalan sama Merlawin Kowimbin. Oh iya. Oh iya, Priscilla silakan. Priscilla Paulus. Tuhan Yesus memberkati ya pelayanannya. Ya, makasih semuanya. Shalom. Halo, bye-bye. Halo Kak Merlawin.
bisa memperkenalkan. Selamat datang di Star Generation, Kak. Halo Kak, selamat datang Star Generation. Halo Kak, oh udah keluar. Halo Kak, selamat datang Star Generation. Mau pesan apa? Di sini ada Burger King. Oke deh. Oke, terima kasih banyak guys sudah bergabung bersama. Ya, sampai ketemu lagi besok. Permainan ini hanya sekadar untuk membangun kebersamaan saja, untuk have fun bareng. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, guys, terima kasih banyak. Thank you, kita udah bisa saling kenal bersama. Dan thank you Brother Gerald sudah melayani dalam host. Thank you buat Tante Sonia sudah memberikan firman yang luar biasa. Dan thank you Kak Priscilla sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan dalam penyembahan. Oke, sekian dari event Star Generation. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow. Bye. Bye. Dadah. Thank you Kak. Thank you Kak.